Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengelolaan pendidikan yang akan membahas tentang negosiasi, koordinasi, dan komunikasi yang beranggotakan Erlisa Krisdamayanti, Yasinta Apriliani, Diah Pitaloka, Siti Nurul Hidayah, dan Khairiyatul Fitriah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Menurut istilah, negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation. Menurut secara umum, negosiasi adalah tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut para ahli, yaitu Robbins, mengartikan negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang jasa dan berupaya mencapai kesepakatan bagi mereka. Menurut Jackman, yaitu negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang terakhir yaitu menurut Tim Heidel, dalam bukunya Negotiation Skill menyebutkan, the art of negotiation is based on attempting to reconcile what constitutes a good result for the other party. Negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan sesama pihak. Jadi mudahnya negosiasi adalah di mana adanya pemikiran dua orang yang berbeda itu tadi, mereka bersepakat untuk mencapai hasil yang baik dan sama-sama menguntungkan. Selanjutnya yaitu materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Tahap pertama adalah tahap persiapan atau perencanaan. Pada tahap pertama ini, para negosiator mengumpulkan data yang diperlukan gurunya untuk mendukung posisi dari para negosiator tersebut, lalu menentukan bagaimana rencana atau langkah yang akan dilakukan untuk kedepannya dalam proses negosiasi. Pada tahap ini, penyampaian argumen dari kedua belah pihak sangat menentukan bagaimana posisi negosiator nanti. Lalu persiapan tadi mencakup mengumpulkan informasi, lalu menentukan strategi yang digunakan, menelusuri tentang pihak dan lawan, lalu kasusnya, lalu mengembangkan suatu strategi dari negosiasi. Selanjutnya, tahap yang kedua setelah menentukan rencana bagaimana proses negosiasi nanti, lalu yang kedua adalah menentukan aturan. Pada tahap kedua ini, para negosiator harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya, setelah menentukan aturan-aturan apa saja yang berlaku dalam proses negosiasi, tahap selanjutnya adalah penjelasan. Tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi dari masing-masing pihak. Setelah melakukan perencanaan, lalu menentukan aturan-aturannya, lalu dari masing-masing pihak menjelaskan apa yang akan dinegosiasikan, selanjutnya adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, para negosiator diperkenankan untuk saling tawar-menawar mengenai sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini juga bertujuan untuk mencari solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan. Pada proses tawar-menawar ini, strategi dan taktik dari para negosiator akan banyak digunakan. Para pihak saling menanggapi tawarannya, menjelaskan alasannya, dan membujuk pihak lain untuk menerima. Seluruh kesepakatan yang telah diputuskan dirumuskan dengan prinsip 5W1H, yakni what, why, who, where, how. Lalu membuat berita acara atau kesepakatan secara formal. Apakah negosiasi tadi berhasil mencapai kesepakatan atau mencapai komitmen atau sebaliknya.
Setelah tahap-tahap dalam bernegosiasi tadi telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dokumen yang telah disepakati tadi ini diteliti kembali poin-poin utamanya untuk menghindari salah pengertian. Lalu masing-masing dari pihak negosiator menjelaskan atau menguraikan dengan jelas semua ketetapan dan persetujuan. Yang terakhir, kedua belah pihak harus membaca dan menandatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang telah dirundingkan dalam proses negosiasi. Mungkin selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dalam negosiasi. Dalam negosiasi sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah negosiasi memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan tujuan akhir dalam bernegosiasi atau apa saja yang akan disepakati nantinya. Yang kedua adalah tidak bergantung pada norma dan hukum tertulis. Jadi pada undang-undang atau pasal-pasal dalam Indonesia tidak ada hukum tertulis mengenai negosiasi. Jadi kedua belah pihak bebas menentukan aturan-aturan apa saja yang akan dibuat dalam proses negosiasi tanpa harus terkekang oleh hukum-hukum. Lalu yang ketiga adalah dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Kesepakatan ini tidak hanya menguntungkan salah satu dari pihak yang bernegosiasi, namun menguntungkan kedua pihak dalam proses bernegosiasi. Sehingga tercipta kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Lalu yang terakhir adalah semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi. Jadi dalam poin kelima ini semua pihak dari negosiator ini bebas menentukan pendapatnya dalam bernegosiasi sehingga tercipta interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian berdampak baik juga pada orang lain. Selanjutnya, selain mempunyai beberapa kelebihan, negosiasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari proses negosiasi yang pertama adalah proses negosiasi tidak akan berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak negosiator. Jadi dalam proses negosiasi ini tidak bisa hanya yang menentukan kesepakatan ini hanya salah satu pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama memutuskan kesepakatan. Yang kedua, proses negosiasi ini tidak efektif jika dilakukan atau jika bekerjasama dengan pihak yang tidak berwenang dan amanah dalam mengambil keputusan. Ya, jika kita bernegosiasi dengan orang yang tepat, yang amanah, maka kita akan enak atau akan mencapai keputusan yang valid atau yang baik. Tapi jika kita bekerjasama dengan orang yang tidak amanah, maka proses negosiasi tidak akan mencapai kesepakatan atau malah berantakan. Selanjutnya, kekurangan dari negosiasi adalah dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari lawan. Kelemahan lawan kita itu terletak di bagian apanya atau kelebihan lawan kita ini terletak di bagian apa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinasi menurut para ahli. Menurut Sutisna, dia mendefinisikan bahwa koordinasi adalah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari ke arah tercapainya maksud orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain. Sedangkan menurut GR Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses memadukan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-terpisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap koordinasi. Yang pertama ada komunikasi. Salah satu hal penting yang harus selalu diingat oleh seorang pemimpin tentang komunikasi adalah berkata saja tidak cukup. Bagaimana ia memberi informasi, instruksi, penafsiran, atau petunjuk pada seorang bawahan manajer harus yakin betul bahwa bawahan mengerti dan menerimanya.
Yang kedua ada penentuan waktu. Penentuan waktu tepat dan penyusunan jadwal merupakan bagian-bagian pokok dari koordinasi. Tiap situasi memerlukan suatu analisis yang cermat dan teknik perencanaan yang baik untuk disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada pengendalian. Koordinasi dengan sendirinya bergantung pada pengendalian yang efektif. Akan tetapi jika orang-orang tidak ingin bekerja sama, koordinasi dalam suatu pekerjaan akan menjadi sangat sulit sekalipun dengan adanya pengendalian efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kurangnya koordinasi. Yang pertama yaitu pimpinan atau pejabat organisasi yang berselisih. Artinya koordinasi itu artinya mempersatukan, memadukan, mengintegrasikan agar tugas yang diberikan itu dapat terlaksana yang efektif dan efisien. Nah, jadi dengan adanya koordinasi itu pimpinan dengan para pejabat itu tidak akan berselisih karena tugas yang diberikan antara pimpinan dan pejabat itu bersatu padu dan dapat menjadi padu seperti itu. Kemudian yang kedua, saling melempar tanggung jawab. Artinya dengan kurangnya koordinasi sesama pengurus dalam organisasi, maka jika pengurus dalam organisasi tidak sanggup melakukan job desk-nya atau tugas yang diberikan, jadi akan dilemparkan kepada pengurus lain. Tanggung jawabnya itu akan dilemparkan kepada pengurus lain karena pengurus yang melemparkan tanggung jawabnya itu tidak sanggup dengan job desk yang diberikan. Nah, maka dari itu dengan kurangnya koordinasi ini akan berdampak pada pengurus tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya keputusan yang kurang sempurna. Artinya jika tidak ada koordinasi, maka keputusan itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna. Jadi dengan kurangnya koordinasi, maka keputusan yang belum disepakati atau belum disampaikan kepada pengurus lain, maka keputusan yang ada pada diri sendiri itu belum sempurna karena dalam suatu organisasi itu harus mempunyai rasa yang sama sehingga diperlukannya koordinasi. Maka dari itu koordinasi itu penting seperti itu. Kemudian dampak yang keempat, timbul banyak satuan organisasi. Nah, jadi jika tidak ada koordinasi atau kurang koordinasi, maka akan timbul banyak pendapat atau banyak pemikiran-pemikiran yang tidak padu dengan job desk, tidak padu dengan yang tugas yang diberikan kepada pengurus tersebut. Maka dari itu koordinasi itu dalam suatu organisasi atau suatu dalam seperti kayak pengurus seperti itu, kayak komisi, pejabat dengan pemimpin itu harus itu penting, koordinasi itu penting karena dapat menghasilkan suatu tindakan yang harmonis, suatu tindakan yang selaras dan seimbang antara pengurus lain dengan pengurus lainnya, antara pengurus lain dengan lainnya seperti itu. Kemudian dampak yang kelima yaitu non struktural. Artinya tanggung jawab yang diberikan itu tidak terstruktur, tidak terlaksana. Nah, semuanya itu menjadi berantakan, semuanya itu menjadi acak-acakan seperti itu. Job desk yang diberikan itu tidak akan runtut, tidak akan rinci dengan yang job desk yang diberikan tersebut, sehingga seperti panitia, komisi, satgas itu menjalankan tugasnya sendiri, menyelesaikan suatu masalahnya itu sendiri, seperti itu. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai manfaat koordinasi.
yaitu yang pertama, mewujudkan KIS. KIS ini singkatan dari koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi. Koordinasi itu yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu proses penyatuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian integrasi adalah perpaduan, penyatuan. Kemudian sinkronisasi, yaitu penyeratakan, melaksanakan tugasnya itu dengan serentak, seperti itu. Kemudian simplifikasi ini artinya menyederhanakan, sehingga agar tugas yang diberikan dalam suatu organisasi itu tercapai secara efisien dan efektif, tercapai, terlaksana, dan tepat waktu, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, menjadi solusi suatu masalah. Kenapa koordinasi itu menjadi solusi dari suatu masalah? Karena pada hakikatnya tujuan koordinasi itu adalah untuk menghindarkan kekacauan dan penyimpangan tugas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperlancarkan pelaksanaan tugas. Mengapa koordinasi itu dapat memperlancarkan pelaksanaan tugas? Karena koordinasi itu adalah proses di mana suatu kegiatan itu tertata dan saling bergantung antara satu sama lain, sehingga tugas yang diberikan itu dapat terlaksana dengan baik, yaitu manfaatnya salah satunya itu dapat memperlancarkan pelaksanaan tugas, sehingga menimbulkan suatu keselarasan, keseimbangan dari tugas-tugas yang diberikan, dari job desk yang diberikan dari pimpinan, seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat, mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka akan menimbulkan hubungan antara pengurus dengan pengurus lainnya itu menjadi hubungan yang baik, sehingga beban yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus, seperti contohnya humas, itu dapat terlaksana dengan baik dan menghindarkan dari kekacauan, seperti itu. Kemudian dikarenakan kebutuhan akan koordinasi itu tidak dapat dihindarkan, karena setiap organisasi pasti mempunyai unit-unit atau satuan organisasi yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai hubungan yang saling bergantung. Jadi tugas yang diberikan itu saling bergantung. Maka dari itu koordinasi ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, suatu kegiatan, seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima, adanya pembagian kerja. Dengan adanya koordinasi ini, maka kegiatan yang ada dalam suatu organisasi itu terdapat pembagian, dan beban yang diberikan itu tidak menjadi berat, seperti itu. Dan koordinasi itu pada hakikatnya adalah proses penataan untuk menghasilkan suatu keharmonisan dan keselarasan. Nah, pada proses penataan ini terdapat pembagian kerja, sehingga dengan adanya pembagian kerja ini job desk yang diberikan itu terlaksana dengan baik, seperti itu. Kemudian manfaat yang keenam, menghilangkan prasangka buruk. Dengan adanya koordinasi ini dapat mengarahkan, salah satunya tujuan dari organisasi ini, tujuan dari koordinasi ini adalah mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran. Nah, dengan penyatuan semua tindakan dan pemikiran ini dapat sehingga dapat menghilangkan prasangka buruk antara pengurus satu dengan pengurus yang lain, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ini ada dua sudut pandang. Yang pertama yaitu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Yang pertama menurut bahasa.
Kata komunikasi berasal dari komunis, yang berarti mendekatkan atau membangun persatuan antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa komunikasi adalah hubungan komunikatif, garis, alat komunikasi, berita pemberitahuan, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu kesatuan atau hubungan jadi satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan lagi ketika dua orang atau sekelompok orang melakukan komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, komunikasi terjadi atau berlanjut selama ada kesamaan makna dari apa yang dikatakan. Nah, yang kedua, menurut istilah. Berbicara tentang komunikasi, ada beberapa argumen dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Efford M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana ide-ide ditransmisikan dari satu sumber ke sumber yang lain atau lebih penerima untuk mengubah perilaku. Selanjutnya itu menurut Laswell mengemukakan bahwa komunikasi yaitu mencangkup 5 elemen. Apa aja itu 5 elemen? Yang pertama itu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikasi, yang kelima efek. Para ahli yang ketiga itu menurut Hofland mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses di mana komunikator mengubah perilaku orang lain dengan mengirimkan stimulus, biasanya simbol dalam bentuk kata-kata yang mengubah tingkah laku orang lain. Selanjutnya yaitu manfaat dari komunikasi. Komunikasi dapat memuaskan hidup kita ketika semua kebutuhan fisik, identitas, sosial, dan kebutuhan praktis terpenuhi. Ada beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama, fungsi regulatif. Yang kedua, fungsi integratif. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dan yang keempat yaitu fungsi informatif. Sedangkan menurut para ahli, fungsi komunikasi antara lain yang pertama menurut Thomas M. Skiddle, menurutnya yaitu orang umumnya berkomunikasi melalui komunikasi untuk mengekspresikan dan mendukung identitas mereka, untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar mereka, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk berpikir, merasa, atau berperilaku seperti yang diharapkan. Yang kedua yaitu menurut Rudolf F. Werder. Menurutnya, komunikasi memiliki fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial mereka semua untuk bersenang-senang, untuk menunjukkan koneksi, dan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga menurut Gordon I. Zimmerman menjelaskan bahwa komunikasi membantu kita untuk menikmati hidup serta menyediakan makanan dan pakaian, serta memuaskan rasa ingin tahu kita tentang lingkungan, tugas-tugas yang penting yang kita butuhkan. Selain itu, hal terpenting dalam komunikasi adalah menciptakan dan mengembangkan hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Keunggulan dari komunikasi dalam Islam sendiri adalah keberadaan komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing umat Islam dan masyarakat awam atau masyarakat umum untuk berkomunikasi dengan penciptanya dan sesama sesuai prinsip-prinsip agama Islam. Selanjutnya yaitu urgensi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek dari hubungan interpersonal yang baik. Tanpa komunikasi, sulit untuk menghindari kerentanan interaksi manusia. Oleh karena itu, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah komunikasi. Dan menciptakan komunikasi yang berkualitas itu sangat penting. Menurut Profesor Deddy Mulyana, pentingnya riset komunikasi dengan berkembangnya peradaban dan kemajuan teknologi umat manusia, ilmu komunikasi semakin mendapat tempat yang penting dalam pengembangan dan penelitiannya. Komunikasi sebagai sebuah teknologi. Komunikasi adalah kegiatan yang merasui kehidupan kita saat ini dan menentukan kualitas hidup kita sebagai individu, keluarga, profesional, dan anggota masyarakat.
Nah, poin yang terakhir yaitu prosedur atau tata cara berkomunikasi. Yang pertama yaitu berbicara efektif. Berbicara efektif itu artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Tentunya cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua yaitu berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dalam pembicaraan dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat pendorong. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan bersungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga yaitu berbicara untuk mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan atau bertele-tele tentunya akan membuat lawan bicara kita atau pendengar kita mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau berbicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Berbicara melalui keinderaan. Nah, yang keempat ini, kenapa kok berbicara melalui keinderaan? Maksudnya, agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara kita. Maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan, seperti gerak tangan, tatapan muka, senyuman, ataupun kenyitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga akan bertujuan agar lawan bicara kita mengerti bahwa tema yang kita bicarakan itu adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.